Bancoki. Poncerme lagi mainin politik identitas. Lo tau gak Poncerme? Adanya belimbing sayur. Keliling pakai topi kayak gua. Ditemenin sama siapa tuh? Yang partai kebun kosong. Grace Natali. Yang cewek tuh. Si yang belakangnya li tahu kan lo? Orang kalau soal Pak Anies dibilangnya politik identitas, dan dia keliling ada pakai topi, yang perempuan pakai hijab. Kena RU2 aja jarang mau mainin politik identitas. Duh. Pokoknya begini dah, masyarakat Jakarta itu pemilih pintar. Percuma lu pakai topeng lu orang pada tahu, ya enggak? Bener nggak? Betawi Jakarta nih bos, Jakarta senggol dong. Masya Allah, solehnya napa lurah nih ya. Malah jadi bahan Kemana-mana olok-olokan. gak pernah lepas peci ya. Hijrah kah? Hijrah. Mudah-mudahan istiqomah ya Mas Kaisang ngarep. Aduh. Istiqomah ya. Tenang aja, nggak bakalan ada yang bilang politik identitas lah, nyari suara umat lah, nggak bakalan. Nggak, tenang aja, aman. Aman. Pendukung 02 kalau nggak politik identitas ya DP 0%, nanti tanya parkir air, ya cuma segitu-gitu aja ya. Ngomong-ngomong politik identitas tuh, yang terakhir terbaru ternyu si Kaisang itu pakai peci kemana-mana, soan ke kiai-kiai, ke sesepuh-sesepuh sama Grace Natali yang bukan seorang muslim pakai apa jilbab. Si Kaisang pakai peci, sejak kapan si Kaisang pakai peci, woi? Itu politik identitas gak? Pokoknya aman ya kalau yang pakai peci, yang pakai kerudung, yang model-model agamis kayak gitu. Komplotannya si Sontoloyo, dinasti Sontoloyo ini. Tuh. Pendukung sama yang didukung itu sama aja. Nggak ada isinya. Zong dua-duanya. Jokowi tanggapi putusan MA yang buka jalan Kaisang maju pilkada. Lah, emang salah Kaisang apa? Kaisang nggak salah, coy. Yang salah siapa dong? Masyarakat. Ngapa masih percaya sama orang-orang begini? Jadi nih. pemimpin itu yang salah tuh itu. Lagi ya iyalah kan gue ya capek sebenarnya capek. Cuma ya kita jangan putus asa, jangan ada yang udah kasihin aja kalau begitu ke Kaisang buat pilkada DKI Jakarta. Kagak, kita lawan yang begitu-gitu. Kita jangan diem, kita lawan. Bukan punya dia orang, bukan punya keluarga dia, ya. Kita lawan, oke? Semangat, kita lawan. Bener banget bang ya. Untuk warga DKI area Bundaran HI, please mendekati pemilihan gubernur nih ya, untuk mengecek gorong-gorong keramat yang ada di Bundaran HI. Gorong-gorong keramat. Jangan sampai kejadian 10 tahun silam terulang kembali bang. Please cek gorong-gorong keramat. Aduh. Saya takut sang pisang melakukan ritual yang sama untuk kemenangan pilgub. Please, kapok kita please ya. Utang udah banyak, dolar tembus 16.000, harga sembako udah meroket, pengangguran banyak, PHK banyak. Please, jangan sampai dia melakukan ritual yang sama ya. Ritual Harusnya Pak Jokowi dan Mas Kaisang malah harus lebih berhati-hati terhadap dorongan-dorongan seperti ini. Karena kan dorongan Mas Kaisang maju di banyak daerah itu bisa dilihat dari dua kacamata loh. Di satu sisi adalah sebuah pujian bahwa seakan-akan Mas Kaisang ini anak muda segala bisa, ngerti Surabaya, ngerti Bekasi, ngerti DKI Jakarta. Tapi dari sisi kacamata lain bisa juga ini menurut saya sebuah hinaan politik. Seakan-akan ada pihak-pihak yang menganggap Mas Kaisang ini pengangguran politik.
harus dicarikan kerjaan sampai di banyak daerah. Halo, apa kabar semuanya? Ini hebat ya kan? Negeri kita Indonesia. Itu barulah masalah UKT. Sekarang masalah tapera. Dan di saat yang sama pengalian isunya tiba-tiba hukum dirubah lagi. MA memutuskan, Mahkamah Agung memutuskan batas usia untuk pencalonan kepala daerah. Hebat rejim ini. Itu isu-isu yang gak karuan ditebar dulu dan akhirnya tiba-tiba cara diam-diam disahkan undang-undang. Ya kan? Mantap benar negeri kita ini. Udah seenak perut mereka aja buat-buatnya ya. Rejim, gak puas posisi rakyatmu. Pahlawan-pahlawan Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini untuk anak cucunya. Biar enak hidup, enak makan tanpa dijajah. Sekarang muncul si cungkring tiba-tiba menyiksa rakyat hitungannya dengan Si cara perlahan. cungkring. Negara dikuasain dengan semena-mena ya kan. Pelan-pelan Negara bang. mau dibuat goblok semua sih. Jadi rakyatnya mau dibuat goblok dengan undang-undang UKT ya kan. Begitu mahasiswa demo ya kan. Ya kayak yang kita lihat tadi video di depan tadi ya kan. Ya persyaratan kalau yang udah kuliah tidak dinaikkan. Tapi yang untuk pendaftar baru ya kan, untuk mahasiswa baru. Hebat. Jadi rakyat kita memang disuruh bodoh kan itu. Dan nyata-nyata memang sekarang udah pada bodoh. Dari awal udah dibilang hati-hati dengan rejim. Dah denger. Sekarang nikmati. Ditambah lagi penyiksaan sekarang. Dengan diadakannya tapera ya kan. Ya tapera itu ya kita singkat aja. Tambahan penderitaan rakyat gitu aja. Bukan untuk perumahan rakyat ya. Kalian nggak paham. Jadi memang kalau kita bilang otak-otak komunis berjalan di negeri ini kalian nggak terima pendukungnya ya kan. Tapi tanpa kalian sadari anak kalian itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Ya, biar goblok terus Indonesia nih, generasi penerusnya biar goblok. Jadi orang pintar itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya uang kan gitu. Tapi aku senang sekarang. Jadi puas rasanya kan. Biar tersiksa seluruh rakyat yang goblok-goblok itu biar tersiksa, biar sadar dulu. Nah, gitu. Ntar kalau udah meledak, nah, mereka sadar kalau dirinya disiksa dengan rejim. Baru keluar semua. Tadi tahun 98 tuh nanti hukum jalanan akan berlaku lagi. Jadi dari awal memang udah dibilang kalau pendukung sebelah sana itu EQ-nya kayak si Panse nggak terima kan gitu. Ya contoh UKT itu kan pembodohan udah. Jadi khusus anak-anak orang kaya aja kan yang boleh belajar pendidikan tinggi ya kan. Janji dulu 10 tahun. Mobil goib itu mana? Lapangan kerja mana? Lah sekarang ditambah lagi UKT naik. Sementara yang sarjana aja lulusan sarjana banyak pengangguran. Ditambah lagi kita goblok. Tambah nggak bisa kuliah. Mau kerja apa kalian? Ditambah lagi tapera sekarang. Ya kan? Secara nggak sadar itu. Kita dipalak sama pemerintah. Hukum apa negeri ini? Seenak-enaknya dia. Pajak segala macam udah naik. Ditambah lagi alasan dengan tapera perumahan. Perumahan apa? Yang udah punya rumah? Untuk apa uangnya? Untuk bantu negara bayarin utang duitnya. Kemarin dana haji udah habis. Masih nggak berpikir kalian. Makanya rakyat tuh digoblok-goblokin terus, nerima dengan kartu lah, dengan bansos lah. Bangga ya kan. Sekarang nikmatin hasilnya. Anak kalian nggak bisa kuliah, yang orang tuanya nggak mampu nggak bisa kuliah. Ya udah nambah goblok aja Betul, negeri betul, ini. betul. Ditambah lagi undang-undang sekarang, ya kan? Disahkan di MA, batas usia. Untuk siapa? Alasan dibilang untuk generasi muda. Lah, generasi mudanya udah goblok. Gimana? Dengan nggak bisa kuliah kan goblok. Nanti persyaratannya ditambah lagi. Yang lulus kuliah, yang sekian baru boleh masuk mencalonkan. Alasannya sekarang diangkat untuk yang generasi muda. Padahal itu disahkan itu untuk anak siapa? Anak rejim biadab. Kalian terima kenyataan. Kalau saya ngomong kasar, terima, berpikir. Muak rasanya negeri ini. Muak. Kalau semua keputusan yang kalian dukung itu, kalian yang cuma nikmati sendiri nggak masalah. Kami nggak perlu bansos. Kami Betul. perlu anak kami yang pinter. Coba mana yang suaranya tuh pendukung sebelah? Apa gini aja dah? Semua kenaikan segala macam, pajak segala macam kalian yang terima. Setuju nggak? Jangan bebankan kami yang nggak dukung. Otak, makanya otak. Lurus, bukan isi perut yang kalian pikir. Generasi kita akan semuanya goblok dengan UKT dinaikkan. Tapera dinaikkan, ditambahkan lagi. Udah kita BPJS segala macam bayar. Gaji orang tua 3,5 juta. Sisanya berapa? Untuk makan apa? Sementara gaji rejim kenapa? Pengusaha pejabat-pejabat, anggota dewan itu. Kenapa nggak gaji mereka aja yang dipotong? Tugas pemerintah itu mensejahterakan rakyat, bukan menyiksa rakyat. Jelas. Salam waras. Salam waras. Siap dengan menyaksikan berbagai komentar dari netizen atau sebagian rakyat Indonesia ini, saya kira mereka betul-betul sudah muak dengan apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi di akhir-akhir jabatannya,
tidak hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan rakyat, dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, tetapi juga memanfaatkan akhir-akhir jabatannya bagaimana agar bisa mengokohkan kekuasaan, bisa dilimpahkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dan bahkan menantunya, yang saya kira dengan cara yang sangat menjijikan, seenak jidat mengubah aturan-aturan yang ada secara terang-terangan, mempertontonkan kebobrokan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Saya kira wajar jika sebagian rakyat Indonesia merasa jijik dan muak dengan kelakuannya. Dan kita berharap kaum 58% bisa menyaksikan video ini, bisa belajar fakta yang terjadi di negeri kita seperti apa, dan mereka kembali bisa berpikir normal selayaknya manusia pada umumnya. Tidak lagi berpikir seperti binatang yang rusak nalar berpikirnya. Nah, yang menarik juga, lagi dan lagi Kaisan mendapatkan sebuah tohokan maut dari netizen yang mendadak menjadi kadrun, yang mendadak jadi Yaman, hanya untuk bagaimana agar bisa mendapatkan simpati dari warga DKI Jakarta, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Kaisan malah dibully habis-habisan oleh para netizen yang tinggal di DKI Jakarta dan tidak menerima keberadaan Kaisang, apalagi mencalonkan menjadi wakil gubernur DKI. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Menarik untuk kita tunggu bagaimana ke depannya, apakah Kaisang mampu meluluhkan warga DKI Jakarta dengan memberikan bansos atau melakukan pencitraan seperti yang dilakukan oleh ayahnya, masuk ke gorong-gorong untuk mendapatkan simpati dari warga DKI. Tetapi saya berharap ketika Mas Kaisang masuk di gorong-gorong ini, agar kiranya warga DKI sigap untuk menutup gorong-gorong tersebut agar DKI tidak mendapatkan bencana. Baiklah, saya kira itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.